6. Selalu bersyukur. Rizky mengangkat wajahnya menatap Ayu, sesuatu yang menurut ibu rendah, sebenarnya belum tentu rendah, jawab Rizky dengan senyuman yang mengembang di wajahnya. Semoga kamu terus kuat ya, Rizky. Saya tidak jadi beli, terima kasih. Tukas Ayu lalu langsung berjalan ke dalam rumahnya. Rizky hanya bisa mengelus dadanya sabar, ada-ada aja, batinnya. Ayu tidak jadi membeli dagangan sayuran milik Rizky, karena ia sedang kesal sekarang. Padahal menurutnya ia hanya bertanya perihal ekonomi, tapi ia lupa bahwa memang keadaan ekonomi seseorang pasti akan berbeda-beda. Rizky kembali mengayunkan sepeda beserta gerobak yang berisi sayuran itu kembali. Sudah jauh jalan yang ia tempuh, tetapi belum ada yang membeli sayurannya. Bagaimana jika tidak ada yang membeli? Apakah Rizky akan mendapatkan uang? Apakah jika tidak ada yang laku, maka ia juga tidak mendapatkan uang? Rizky berhenti dan istirahat di sebuah pos kamling sebuah desa. Di sana ia hanya duduk termenung menatap tubuhnya beserta sayuran itu. Ia ingin menangis kali ini, begitu susahnya mencari uang. Apakah Sastro, ibu Rizky juga berjuang seperti ini demi bisa memberinya makan? Tetapi, Rizky membayangkan seseorang yang sudah sukses, mencari uang hanya dengan memberi kata-kata semangat. Segampang itu. Lalu kenapa ada orang yang berjuang menggerakkan seluruh tubuhnya dengan maksimal, tetapi hasilnya kenapa masih segini aja? Lamunan Rizky dikagetkan dengan seorang lelaki tua yang menghampirinya, "Kamu yang jual ini?" tanya laki-laki itu. Rizky menjawab dengan anggukan. Laki-laki itu heran, kenapa bisa bocah yang seharusnya belajar untuk sekolah tetapi malah bekerja, lalu ia menanyakannya lagi, "Kenapa kamu jualan?" Untuk menambah uang jajan, jawab Rizky lemas, tenaganya sudah habis mengayun sepeda beserta gerobaknya ini terlalu jauh. Laki-laki itu tampak mengerti apa yang sedang Rizky alami, ia tak menanyakan apa-apa lagi dan malah ikut membantu Rizky, "Harga semua ini berapa?" tanyanya sambil tersenyum, dan duduk di sebelah Rizky. Rizky terlonjak kaget, beneran mau dibeli semua. Kakek yakin. Rizky menatapnya dengan serius dan optimis. Rizky juga memanggilnya kakek, karena kulit di tangannya sudah mulai keriput. "Iya, biar kamu bisa cepat pulang dan belajar untuk sekolah besok. Kamu masih sekolah kan?" Laki-laki itu mengetahui bahwa Rizky sekolah karena Rizky juga membawa tasnya yang berisi buku dan juga seragam sekolah miliknya. "Wah, makasih banyak kek. Aku gak tahu mau gimana." Kemudian Rizky mengeluarkan selembar kertas berisi daftar harga sayurnya. Rizky mulai menghitung satu persatu tanpa menggunakan kalkulator, ia sangat berhati-hati. Kakek itu hanya tersenyum, ia senang karena masih muda sudah berjuang sekeras ini. Karena kebanyakan anak muda di zaman sekarang, senang bermalas-malasan. "Sudah menghitungnya?" tanya kakek itu ramah. "Sudah, semuanya 250.000 kek. Ini beneran kan? Gak lagi ngerjain?" tanya Rizky memastikan lagi. Kakek itu justru malah tertawa dan menggelengkan kepalanya, "Ini beneran, saya bantu untuk mengemasi satu persatu ya." "Wah, boleh banget. Ini kantong kreseknya kek." Rizky sangat bersemangat, apa yang dipikirkan sedari tadi akhirnya terjawab sudah. Jika semua sayuran habis, otomatis ia akan mendapatkan upah. Tetapi, di sisi lain Rizky penasaran. Buat apa sayuran dan beberapa lauk ini buat kakek? Apakah ia hanya mengasihaniku atau emang untuk dimasak juga? Lalu, Rizky menanyakan hal itu, "Kek, kalau boleh tahu, buat apa sayuran dan beberapa lauk ini?" Kakek sedang ada acara ya di rumah. Kebetulan anak kakek emang mempunyai usaha catering. Jadi setiap harinya membutuhkan sayuran, terkadang juga lauk. Tetapi berhubung di sini kakek nggak tahu lagi membutuhkan apa, ya udah dibeli semua biar dia yang masak, jelas kakek itu sembari membungkus sayurnya. Rizky mengangguk, "Jadi, kalau membutuhkan sayuran lagi nanti bisa hubungi Rizky." Rizky, "Kek, nanti akan diantar sampai sini deh, jadi nggak perlu repot ke pasar." Ini kesempatan Rizky mempunyai pelanggan yang tetap. Kakek itu semakin kagum dengan semangat Rizky. Ia melihat cucunya yang seusia dengan Rizky, setiap harinya bermalas-malasan. Bahkan, untuk belajar saja ia tidak mau. Belajar jika saat mendekati ulangan saja, dasar. Nanti kakek bicarakan sama anak dulu, ya. Pasti dia akan senang kalau bisa diantar sampai rumah, betul apa yang kamu katakan. Senyuman Rizky mengembang sangat lebar.
Setelah semua sayuran sudah terbungkus rapi, kakek itu mengeluarkan uang di sakunya. Ini ada 300.000, 250.000-nya buat sayuran, dan yang 50.000 buat kamu. Ditabung ya, kakek itu memberikan uang itu ke Rizky. Tetapi tangan Rizky bergerak sendiri, ia seperti tidak percaya akan hal ini. Benar-benar kejadian yang luar biasa hebat menurutnya. Di satu sisi, sayurannya habis, di sisi lain ia juga mendapatkan uang tambahan dari kakek itu. Udah nggak usah menatap kayak gitu, ini beneran buat kamu. Jangan bilang ke juraganmu ya kalau mendapatkan uang lagi dari saya, sisihkan, nasihat kakek itu. Tunggu, kenapa ia tahu kalau Rizky memiliki seorang juragan? Kenapa ia tahu kalau ini bukan milik Rizky? Pemikiran orang dewasa memang susah ditebak. Makasih banyak kek. Rizky menyalami tangan si kakek dan menangis di hadapannya. Entah apa yang membuat ia menangis, tetapi ia sangat bersyukur atas hal ini. Kenapa kamu menangis? Sudah, kakek tahu semua masalahmu. Ternyata memang benar-benar berat, jadi kamu harus bisa semangat mencari uangnya. Oke, nasihat kakek itu lagi. Kakek itu ternyata dikenal dengan orang pintar di desa ini, ia seolah mengetahui beberapa masalah orang yang ia temui. Hatinya ikut menangis ketika melihat permasalahan Rizky, anak usia dini tetapi memiliki masalah yang benar-benar gila. Rizky mengangguk. Ia kemudian menyimpan uang hasil sayur dan uang yang diberi oleh kakek. Ya sudah, kamu buruan pulang. Keburu malam. Iya kek, makasih banyak sekali lagi udah mau bantu, jawab Rizky. Oh iya, besok Rizky akan kesini lagi untuk memastikan apakah anak kakek membutuhkan sayur sen setiap hari atau enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kakek itu kemudian ia pergi. Rizky mengayun sepeda itu dengan cepat, karena isi di dalam gerobaknya juga sudah berkurang. Kakinya serasa tidak letih ketika semua sayuran terjual ludes, tangannya juga dengan luas menyetir sepeda, matanya fokus ke depan. Setelah sampai di rumah Widya, Rizky mengetuk rumahnya dengan gembira. Tok, tok, tok. Pintu itu terbuka, dan Widya sendiri yang membukanya. Widya melihat gerobak sayurnya yang udah ludes, habis terjual. Pintar banget kamu jualnya, kagum Ayu. Rizky tersenyum dan membuka tasnya, ini uang sayurnya, ia menyerahkan uang 250.000 tadi. Ayu tersenyum senang ke Rizky, dan menerima uangnya, ini 50.000 buat kamu ya. Karena sudah bisa menghabiskan semuanya. Kamu hebat. Hati Rizky benar-benar senang, ia mendapatkan uang 100.000 hanya dalam waktu 3 jam.